Purbakala Banten Lama. Mari kita masuk. Sebelum kita memasuki Keraton Surosowan, di depan Keraton Surosowan terdapat kanal, yaitu sungai yang berfungsi sebagai alat transportasi kapal para pedagang yang menuju ke Banten. Watu Gilang merupakan batu yang berbentuk segi empat yang digunakan sebagai pentasbihan dan penobatan raja-raja di Kesultanan Banten. Nah, setelah itu kita diarahkan ke pintu masuk bagian utara. Pintu masuk bagian utara ini berbentuk setengah lingkaran karena berfungsi untuk menghalau serangan dari luar. Ketika musuh ingin menyerang, musuh tidak akan langsung masuk karena bentuk gerbang utara ini berbentuk setengah lingkaran. Nah, setelah kita diarahkan ke pintu gerbang masuk bagian utara, lalu kita juga diarahkan menuju Keraton Surosowan. Seperti yang kita ketahui, Keraton Surosowan itu terdiri dari dua kata, yaitu Suro yang artinya Muharram dan Sowan artinya datang. Karena Keraton Surosowan ini dibangun pada 1 Muharram 1933 Hijriah. Keraton Surosowan pertama kali didirikan oleh Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Lalu rajanya bernama putra Syarif, yaitu Maulana Hasanuddin. Luas Keraton Surosowan 4 hektar, berbentuk persegi panjang, lalu di sudut-sudutnya terdapat bastion yang berfungsi untuk pengintai. Di dalam Keraton Surosowan juga terdapat ruangan-ruangan yang berfungsi tempat penyimpanan perhiasan, logam, makanan, dan lain-lain. Lalu di dalam Keraton Surosowan juga terdapat dua kolam, yaitu tempat pemandian putri dan putra sultan, yaitu pemandian putri yaitu bernama kolam Roro Denok dan kolam untuk putra bernama Pancuran Mas. Air yang ada di kolam Roro Denok dan Pancuran Mas berasal dari Tashikardi, lalu dialirkan melalui 3 penjernihan, yaitu abang, putih, emas, lalu dialirkan menuju kolam Roro Denok dan Pancuran Mas. Keraton Surosowan mengalami 2 kehancuran, yaitu yang pertama pada tahun 1682 akibat perang saudara antara ayah dan anak, yaitu Sultan Haji yang bekerja sama bersama Belanda dengan ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Akibat itu pula Kesultanan Banten sudah dimonopoli oleh Belanda. Lalu kehancuran kedua pada tanggal 22 November yang dilakukan oleh Belanda menyerang Banten sebanyak 1.000 orang. Lalu Sultan dipenjara di kantor VOC lalu dibuang ke laut. Nah, itulah sekilas tentang sejarah Kesultanan Banten. Setelah itu kita diarahkan menuju ke Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan Kesultanan Banten, antara lain seperti gerabah, keramik, perhiasan, celengan, koin-koin, lukisan, rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Di museum ini juga terdapat patung yang berbentuk sapi yang dulu dianggap sebagai Tuhan oleh warga Banten sebelum masuknya Islam. Oleh karena itu, dulu warga Banten tidak pernah memakan daging sapi karena sapi dianggap sebagai hewan yang paling suci karena mereka menyembah-nyembah sapi. Setelah itu kita menuju ke Museum Negeri. Di sini juga banyak sekali peninggalan-peninggalan Kesultanan Banten seperti pencetak uang, kapak, kerangka badak, sula satu, gerabah, keramik, golok, dan alat musik-musik yang banyak. Nah, itulah perjalanan kami selama di Museum Banten. Sekian dan terima kasih. Kami Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. pintu gerbang arah Keraton Surosowan. Ini adalah bangunan Sri Mangantik atau bisa disebut juga dengan ruang tunggu. Watu Gilang adalah tempat pengambilan sumpah sultan. Pintu masuk utara yang berbentuk setengah lingkaran berfungsi keluar atau masuknya para sultan ke masjid dan menghalau serangan lawan. Dan di sini juga kita akan dijelaskan tentang Keraton Surosowan.
Dari kata Surosowan berarti Suro adalah bulan Muharram dan Sowan adalah datang. Keraton Surosowan dibangun pada 1 Muharram 1933 jam atau Masehinya 8 Oktober tahun 1526. Dan tempat ini adalah tempat pemandian Putri Sultan yaitu yang bernama Roro Denok. Dan ada juga tempat pemandian Putra Sultan dan yang bernama Pancuran Emas. A few moments later. Nah, di sini kita berada di Museum Situs Purbakala Banten Lama. Ini adalah bahan keramik yang ada di situs Purbakala. Dan ada juga lukisan-lukisan yang kreatif. Ini adalah rempah-rempah. Ini adalah sapi yang disembah oleh orang Banten sebelum adanya agama Islam, mereka menganut kepercayaan Hindu.